Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Materi kali ini itu ada 9. Yang pertama itu pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua IP public dan privat. Yang ketiga classful dan classes addressing. Yang keempat classes subnetting 1. Yang kelima classes subnetting 2. Yang keenam classes subnetting 3. Nah, yang ketujuh itu konsep block subnet. Yang ke-8 IPv4 delivery type. Dan yang terakhir ada konsep switch dan router. Nah, yang pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Untuk subnetting, nanti itu ada yang namanya subnet, max, atau prefix. Kalau prefix itu yang seperti contoh ada IP-nya ini, terus di belakangnya itu ada sales atau misal ini /24. Itu namanya prefix. Contoh 192.168.1.1/24. Prefix biasanya dipakai di Mikrotik. Kalau subnet mask biasanya dipakai di Cisco. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang prefix dan subnet mask di kasus subnetting ini. Di materi yang kedua itu ada IP address public dan privat. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Tabel untuk IP privat itu ada 3. Yang kelas A itu ada 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B itu ada 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Yang kelas C itu ada 192.168.00 sampai 192.168.255. Materi selanjutnya itu ada classful dan classes addressing. Nah, IP address privat itu adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal, sedangkan IP address publik itu adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8888 dan 8844. Pengalamatan berdasarkan kelas. Untuk IP publik ada kelas A sampai E. Tapi kelas D dan E tidak digunakan karena hanya sebagai pengujian. Kelas A ranknya itu 0 sampai 172. Nah, kelas B itu ranknya itu ada 128 sampai 191. Yang kelas C itu 192 sampai 233. Nah, classful addressing itu adalah pengalamatan IP berdasarkan kelas. Class addressing itu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, di sini ini ada IP privatnya itu jumlah alamat addressnya itu
16.777.214. Jumlah alamat hostnya itu yang kelas B itu 65.534. Dan yang C itu jumlah alamat hostnya itu 254. Selanjutnya ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting diperlukan traffic yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. Caranya itu traffic dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network itu sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Rank IP itu yang bisa digunakan X, TX, CTX, CTX, ini XXX. Nah, di sini ada contoh soal. Soal pertama itu 1.172.10.1 X PC 6. Jawabannya itu grafiknya sama dengan 32 dikurangi X2 pangkat 3, 32 dikurangi 3 sama dengan slash 29. Total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 29, dengan 2 pangkat 3 dikurangi 8. Subnext mask-nya itu 256 dikurangi total IP. Ini 256 dikurangi 8 sama dengan 248. IP networknya itu 0.8.16. IP broadcast-nya itu 7.15. Sini ada 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7. Nah, juga 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6. Yang nomor 2 itu ada 192.168.0x/30. Jawabannya itu bracketnya itu 32 dikurangi x2 pangkat 5 sama dengan 32. 32 dikurangi 5 sama dengan slash 27. Total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 27 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 32. Subnext mask-nya itu 256 sama dengan subnext mask-nya itu ada 256 dikurangi total IP, 256 dikurangi 32 sama dengan 224. IP networknya itu 0.32.64, IP broadcast-nya itu 31.63. Sini IP address-nya itu 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31. Ini ada juga 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Contoh soal yang ketiga itu ada 192.168.16 XPC 60. Jawabannya itu grafiknya 32 dikurangi X2 pangkat 6 sama dengan 64. 32 dikurangi 6 sama dengan slash 26. Total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 64. Subnext mask-nya itu 256 sama kurangi total IP sama dengan 256 dikurangi 16 sama dengan 192. IP networknya itu 0.64.128, IP broadcast-nya itu 63.127. 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63. 192.168.16.1 sampai 192.168.15.6. Kita lanjut ke materi berikutnya itu konsep blok subnet. Konsep blok subnet bisa diibaratkan sebuah ruangan, misalnya sebuah gedung dengan 3 lantai. Lantai pertama itu blok subnetnya itu 0 sampai 31. Lantai kedua itu blok subnetnya 32 sampai 63. Nah, lantai 3 itu blok subnetnya 64 sampai 95. Perlu diingat secara default, blok subnet itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Untuk bisa komunikasi, mereka harus pakai satu blok subnet atau devise yang sama. Materi selanjutnya itu IPv4 delivery type. Mekanis pengiriman data IP versi 4 dibagi menjadi 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Proses pengiriman data yang hanya ditunjukkan untuk satu host saja, contohnya IP address kelas A, B, dan C. Multicast adalah proses mengirim data dari satu host ke berbagai tujuan yang sudah dikelompokkan atau satu ke banyak kelompok tertentu. Contohnya IP address kelas D. Broadcast adalah digunakan untuk semua host pada suatu jaringan atau satu ke semua. Contohnya cara kerja ARP.
Materi selanjutnya itu konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network, nah router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi kalau perangkatnya itu sama atau satu network, gunakan switch. Tapi kalau perangkatnya itu beda dan beda network, gunakan router. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.